Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurul Maharani dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKC Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi pengantar ilmu komputer dengan topik kriptografi. Berikut pembahasannya yaitu kriptografi. A. Dasar kriptografi. B. Mode operasi dalam blok cipher. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu dasar kriptografi. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi yakni confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain, kecuali pihak pengirim, pihak penerima, atau pihak-pihak yang memiliki izin. Ada juga data integrity, yaitu keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali atau mendeteksi adanya manipulasi data yang tidak sah. Ada juga authentication atau keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. Dan terakhir adalah non-repudiation atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah satu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Pertama, plain text M adalah pesan yang hendak dikirimkan berisi data asli. 2. Ciphertext atau C adalah pesan terenkript tersandi yang merupakan hasil enkripsi. 3. Enkripsi atau fungsi E adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. 4. Deskripsi atau fungsi D adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. 5. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Berikutnya adalah algoritma simetris dan asimetris. 1. Algoritma simetris. Algoritma simetris atau symmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Kelebihan: A. Kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. B. Karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real-time. Kelemahan: A. Untuk tiap pengiriman pesan dengan penggunaan yang berbeda, dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. B. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri yang disebut key distribution problem. 2. Algoritma asimetrik. Algoritma asimetrik atau asymmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Kelebihan: A. Masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. B. Masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Kelemahan: kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. B. Untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibandingkan dengan algoritma simetris. Berikutnya, block cipher dan string cipher. Jika melihat berdasarkan ukuran serta format data yang akan diproses, maka algoritma kriptografi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang utama yaitu 1. Block cipher. Algoritma kriptografi ini bekerja pada suatu data yang berbentuk blok atau kelompok dengan panjang data tertentu dalam
beberapa byte. Jadi, dalam sekali proses enkripsi atau dekripsi, data yang masuk mempunyai ukuran yang sama. 2. Stream cipher. Algoritma yang dalam operasinya bekerja dalam suatu pesan berupa bit, tunggal, atau terkadang dalam suatu byte. Jadi, format data berupa aliran dari bit untuk kemudian mengalami proses enkripsi dan dekripsi. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mode operasi dalam blok cipher. Pertama, ada Electronic Code Book. Pada mode operasi ECB, sebuah blok input plaintext dipetakan secara statis ke sebuah blok output ciphertext. Sifat-sifat dari mode operasi ECB antara lain: 1. Sederhana dan efisien. 2. Memungkinkan implementasi paralel. 3. Tidak menyembunyikan pola plaintext. 4. Dimungkinkan terjadi adanya active attack. Kedua, ada cipher block cleaning. Pada mode operasi ini, hasil enkripsi dari blok sebelumnya mempengaruhi hasil enkripsi selanjutnya, atau enkripsi sebelumnya menjadi feedback pada enkripsi blok saat itu. Sifat-sifat dari mode operasi CBC yaitu: 1. Lebih aman dari active attack dibandingkan mode operasi ECB. 2. Error pada satu ciphertext dapat berakibat parah. 3. Menutupi pola plaintext. Dan terakhir yaitu implementasi paralel belum diketahui. Itulah tadi pemaparan rangkuman materi pengantar ilmu komputer dengan topik kriptografi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.